Shalom, saya Putri Runi Herlina Marbun. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkawinan dan perkawinan campuran yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 24. Pertama-tama Kejadian 2:24 ini seringkali dipahami sebagai sebuah definisi normatif dari apa itu perkawinan. Beberapa pemahaman di antaranya, yang pertama, bahwa perkawinan itu adalah suatu hal yang kokoh dan tidak boleh terpisahkan karena perceraian. Yang kedua, seorang laki-laki dan perempuan telah menjadi satu daging setelah perkawinan. Dan beberapa pemahaman lain belakangan ini adalah bahwa perkawinan harusnya dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, yang mana pemahaman ini dijadikan sebagai alat untuk menyerang praktek homoseksualitas. Akan tetapi sejalan dengan pemikiran Megan Werner, saya melihat bahwa Kejadian 2:24 ini tidak bertujuan untuk menjadi sebuah definisi normatif dari apa itu perkawinan, melainkan sebagai sebuah respon terhadap isu sosial yang sedang mengemuka pada saat itu, yaitu bahwa isu sosialnya adalah perkawinan campuran. Yaitu perkawinan campuran di sini adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Israel dengan orang-orang non-Israel. Akan tetapi teks ini tidak serta-merta bertujuan untuk menolak atau menyetujui dari perkawinan campuran itu, melainkan menjadi sebuah pengakuan terhadap eksistensi fenomena ini dan mengaitkannya dengan tindakan Tuhan dalam penciptaan. Maka hipotesisnya adalah bahwa Kejadian 2 ayat 24 ini merupakan sebuah respon pengakuan terhadap fenomena perkawinan campuran yang terjadi antara orang Israel dan non-Israel pada masa itu, yang mana fenomena ini merupakan kekuatan kebutuhan hubungan yang merupakan hasil dari tindakan Allah dalam penciptaan. Pertama-tama kita akan melakukan analisis terhadap kata, yaitu dua kata kunci dari teks ini, meninggalkan dan bersatu. Meninggalkan di sini dalam bahasa aslinya adalah azab, yang mana digunakan sebanyak 261 kali dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Dalam beberapa teks, meninggalkan di sini bisa dipahami sebagaimana Yusuf meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar ketika dia berusaha melepaskan diri. Namun yang di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini, meninggalkannya biasanya digunakan dalam konteks antara hubungan Allah dan bangsa Israel, dan begitu juga sebaliknya. Biasanya digunakan ketika orang Israel meninggalkan Allah lalu berpaling kepada ilah-ilah lain. Maka dalam teks Kejadian 2 ayat 24 ini, yang dimaksud dari laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya tidak sekedar meninggalkan, tapi juga mengabaikan atau bahkan bisa dikatakan mengkhianati untuk bisa bersatu dengan istrinya. Pemahaman mengenai meninggalkan yang sekedar meninggalkan saja mungkin muncul karena ada bayangan bahwa yang ditinggalkan oleh laki-laki adalah rumah dari orang tuanya. Akan tetapi dalam bahasa Ibraninya tidak ada kata rumah. Maka sebenarnya yang ditinggalkan, yang diabaikan oleh si laki-laki untuk bersatu dengan istrinya bukan rumah orang tuanya, tetapi orang tuanya itu sendiri, ayah dan ibunya itu sendiri. Maka ada dua hal yang harus kita catat dari kata azab ini adalah, yang pertama bahwa kata meninggalkan ini bernuansa perjanjian, karena biasanya digunakan dalam konteks hubungan antara Allah dan umat Israel, begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua, bahwa meninggalkan di sini cukup sulit kita pahami karena gagasan meninggalkan atau mengabaikan orang tua itu tidak cocok dengan budaya Timur Dekat kuno, yaitu bahwasanya ada perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Lalu kita masuk kepada kata kunci yang kedua, yaitu dabak atau bersatu. Kata ini pada hakikatnya juga memiliki makna yang mengandung konteks perjanjian dan biasa digunakan dalam hubungan antara Tuhan dengan orang Israel. Arti paling umum dari kata dabak ini adalah melekat atau berpegang erat, sebagaimana umat Israel berpegang erat kepada Tuhan. Lalu kata ini juga digunakan di dalam konteks perkawinan, yaitu sebanyak 9 kali. 4 di antaranya adalah Kejadian 34 ayat 3, Yosua 23 ayat 12,
1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 dan Daniel 2 ayat 43. Hal yang luar biasa adalah bahwa keempat teks yang telah saya sebutkan sebelumnya bukan sekedar perkawinan biasa, tapi merupakan perkawinan campuran. Namun pernyataan bahwa laki-laki lah yang harus meninggalkan ayah dan ibunya mungkin terkesan aneh dan tidak cocok dengan konteks kehidupan Israel kuno yang pada saat itu sangat patriarkal. Namun ketika kita melihatnya dengan kacamata bahwa yang hendak ditonjolkan bukanlah hukum kebiasaan, melainkan kuasa Allah, kita akan memahami bahwa persatuan laki-laki dan perempuan ini memang merupakan aturan dari Tuhan sendiri yang sejak awal kuasanya sudah ditonjolkan. Dengan demikianlah ayat 24 ini menjadi kesimpulan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis sejarah. Sejarah penyusunan Kejadian 2 ayat 24 ini kebanyakan disetujui adalah pada masa pasca pembuangan. Saksi-saksi seperti Ezra, Nehemia, Rut, Tobit, dan Maleakhi menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan campuran telah mengemuka pada periode itu. Tosato berargumen bahwa penanggalan Kejadian 2 ayat 24 adalah pada periode Persia akhir karena muncul dan bergabungnya orang-orang Yahudi dalam sebuah gerakan reformasi yang mengarah pada undang-undang dan kuasa hukum perkawinan yang ketat. Terus menambahkan bahwa salah satu norma yang diberlakukan dalam gerakan itu adalah larangan mengambil seorang istri dari wanita yang memiliki ras atau agama lain, serta dari wanita dengan hubungan pertalian yang dekat. Penafsiran yang mengatakan bahwa teks ini menekankan tentang pernikahan adalah satu hal yang kokoh dan bagaimana laki-laki dan perempuan menjadi satu daging setelah menikah sehingga tidak boleh dipisahkan oleh perceraian, tampaknya tidak menjumpai titik temu dalam hal sejarah. Karena pada periode Persia akhir ini pernikahan merupakan hal yang mahal yang biasanya tidak dirancang oleh si mempelai sendiri. Jadi tidak seperti kita pada zaman sekarang yang mana laki-laki dan perempuan menentukan dengan siapa ia ingin menikah. Tapi pada masa itu adalah orang tua yang menentukan dengan siapa anaknya akan dinikahkan atau dikawinkan. Sehingga karena pernikahan merupakan satu hal yang mahal yang melibatkan orang tua yang merepotkan, perceraian bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perceraian biasanya hanya dilakukan dengan alasan karena gagal memiliki anak. Itu pun masih sangat dihindari karena perceraian ini membutuhkan banyak uang, yaitu untuk mengembalikan mahar pengantin yang diberikan ketika pernikahan dan banyak kompensasi lainnya harus diberikan ketika bercerai. Karena perceraian merupakan hal yang jarang dilakukan dan sulit untuk dilakukan, maka tampaknya Kejadian 2 ayat 24 ini tidak mungkin bertujuan untuk menekan angka perceraian, tidak mungkin bertujuan untuk melarang suatu perceraian, karena memang pada dasarnya pada masa itu perceraian bukanlah isu utamanya. Selain itu ada beberapa penggunaan ulang dari Kejadian ayat 24 ini dalam konteks perkawinan campuran, seperti dalam Rut 2 ayat 11, Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16, Esdras 3 sampai 5, dan Tobit 6 ayat 18. Maka Megan Werner berpendapat bahwa Kejadian 2 ayat 24 merupakan sebuah hasil pengamatan fenomena bahwa laki-laki Israel cenderung memiliki ketertarikan untuk menikah dengan perempuan non-Israel, meskipun ada larangan terhadap perkawinan yang demikian. Dengan demikian, fakta-fakta ini semakin mendukung hipotesis bahwa Kejadian 2 ayat 24 ini berbicara tentang perkawinan campuran yang dihubungkan dengan kekuatan Tuhan. Selanjutnya, tafsiran dari Kejadian 2 ayat 24 ini, yaitu bahwa teks ini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sebuah definisi normatif dari sebuah perkawinan. Ya, memang benar bahwa teks ini menunjukkan betapa hebatnya cara Allah dalam menetapkan sebuah perkawinan, yaitu perkawinan merupakan sesuatu yang lebih kuat daripada ikatan dengan ayah dan ibu. Ya, memang benar bahwa perkawinan ini sangat kokoh sehingga tidak boleh terpecah dan melemah dengan perceraian. Ya, memang benar juga bahwa teks ini mengimplikasikan
betapa besar harusnya kasih sayang yang ada di antara laki-laki dan perempuan karena mereka telah menjadi satu daging dalam perkawinan. Namun lebih dari itu semua, harus ada pemahaman bahwa teks ini hendak berbicara tentang kuasa Allah dalam sebuah perkawinan, dan termasuk di dalamnya adalah perkawinan campuran atau intermarriage. Perkawinan, termasuk perkawinan campuran ini, merupakan suatu hal yang ditetapkan sendiri oleh Allah secara langsung sebagai solusi dari kesendirian manusia, karena kesendirian itu tidak baik bagi manusia di mata Allah. Maka ketertarikan yang ada di antara laki-laki dan perempuan untuk saling mendekatkan diri atau menempel satu sama lain sehingga mengabaikan ayah dan ibunya adalah satu kodrat atau ketetapan dari Allah. Tentu perkawinan, khususnya perkawinan campuran, bukanlah satu hal yang mudah. Sebagaimana perkawinan campuran yang biasanya dilakukan oleh orang Israel pada masa itu menjadi batu sandungan yang membuat mereka menjauh dari Allah. Akan tetapi hal ini tidak lantas meniadakan fakta bahwa Allah sendirilah yang berkarya dalam perkawinan ini, termasuk perkawinan campuran. Maka kita akan tiba pada kesimpulan bahwa Kejadian 2 ayat 24 bukanlah semata sebuah definisi normatif dari sebuah perkawinan. Lebih dari itu, teks ini merupakan sebuah respon terhadap isu perkawinan campuran. Teks ini tidak pula serta-merta menentang atau menyetujui perkawinan campuran, tetapi teks ini menekankan bahwa hal yang utama dari sebuah perkawinan, termasuk perkawinan campuran, adalah kuasa Allah yang ada di dalamnya. Kuasa Allah yang sudah ada sejak penciptaan. Terima kasih.